Halo semuanya, gimana kabarnya? Semenjak kita terakhir ketemu, semoga masih sehat-sehat selalu ya. Eh, oh ya, kalau masih bekerja, berkumpul, jangan lupa tetap jaga jarak dan selalu ingat tentang protokol-protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19 ya. Nah, Nah, di video kali ini saya ingin berusaha membahas dasar-dasar tentang keorganisasian, setidaknya dari apa yang sudah saya pelajari selama kuliah ini. Tapi saya tahu tentu kita semua sudah pernah berorganisasi ya dalam tingkatan apapun, eh, baik dari kita dulu masih sekolah, dari OSIS, atau mungkin sekarang bagi ibu-ibu mungkin lebih aktif di organisasi seperti PKK. Nah, mungkin salah satu yang muncul di pikiran kita semua kalau mendengar kata organisasi itu, oh ada ketuanya, ada wakil ketuanya, ada sekretaris, biasanya bendahara, dan lain-lain. Eh, Mungkin juga yang terus muncul di pikiran kita adalah, aduh ribet, kenapa sih harus diatur ini itu, tugasnya A, B, C, kan sebenarnya tidak diperlukan. Dan ya saya setuju, eh, pasti Bapak Ibu Mas Mbak semua jauh lebih mengerti tentang kebutuhan pengrajin, pegiat pariwisata di kebun itu apa-apa aja. Nah, mungkin kalau saya bisa bertemu langsung, ada lebih banyak juga hal yang bisa saya tahu tentang permasalahan utama di kebun, dan juga mungkin ada lebih banyak masukan yang bisa saya beri ke teman-teman semua untuk ya mungkin mulai sedikit demi sedikit menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Sebenarnya yang ingin saya utarakan adalah terlepas dari jabatan-jabatan itu, yang penting dari organisasi adalah adanya pembagian tugas. Nah, misalkan dari gambar yang ada di layar sekarang, ada penjual A, penjual B, dan penjual C, terus ada pegiat pariwisata A dan pegiat B, terus juga ada tukang jaga parkir A dan tukang jaga parkir B. Kita bayangkan mereka semua berada di satu tempat wisata tertentu. Kita anggap garis-garis yang ada di gambar itu sebagai penanda kedekatan antar orang-orang itu ya. Nah, kita lihat penjual A itu ternyata dia menjual tanaman hias. Penjual B itu menjual makanan dan penjual C itu menjual minuman, soda. Nah, uh, penjual B dan penjual C saling berdekatan karena ya kalau mereka haus, biasanya juga mereka lapar, dan kalau mereka lapar, oh habis makan haus, wah beli minum di penjual C. Nah, tukang jaga parkir dekat dengan mereka berdua karena dia berpikir, oh kalau ada orang yang makan dan minum berarti banyak yang parkir, oh berarti nanti aku dapat uang parkir yang banyak juga nih. Nah, penjual A karena dia menjual tanaman hias jadi lebih dekat dengan teman-teman pegiat pariwisata karena dia lebih menarik jualannya ketika dijual di tempat yang asri, di tempat yang banyak tanamannya, yang dikelola oleh para pegiat pariwisata A dan pegiat pariwisata B. Nah, kalau suatu saat tempat wisata itu ingin melakukan renovasi misalnya, atau mungkin juga ingin melakukan pemasaran, tentu semua orang di situ punya kepentingan yang berbeda-beda. Kalau misalkan ingin uh, melakukan reboisasi, tentu penjual A juga jauh lebih diuntungkan dari ketimbang penjual B dan penjual C. Begitu juga kalau ingin lebih menjual sisi kulinernya, penjual A dan juga mungkin pegiat A dan pegiat B tidak terlalu diuntungkan ketimbang penjual B, penjual C, dan juga tukang jaga parkir B. Nah, hal ini tentu sangat berpotensi menyebabkan konflik kan, antara penjual, antara pegiat, dan juga antara tukang jaga parkir. Nah, pada akhirnya diperlukan pengorganisasian tertentu, pengaturan tertentu, agar semua orang bisa disampaikan keinginan dan kebutuhannya. Nah, sebenarnya nggak perlu ditentukan, oh siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, bendahara, dan lain-lainnya.
Mungkin malah kalau hal-hal itu ditentukan malah membuat tambah ribet. Sebenarnya yang paling penting adalah pembagian aktor A dengan sesama aktor A, sebagaimana penjual bernegosiasi dulu, diskusi dulu dengan sesama penjual, pegiat pariwisata saling berdiskusi, dan juga tukang jaga parkir saling berdiskusi. Sehingga kemudian mereka semua masing-masing kepentingan individunya bisa disatukan sebagai kepentingan kelompok. Nah, dari situ kepentingan-kepentingan yang tadinya ada banyak dan beragam bisa disederhanakan. Mungkin masih diperlukan diskusi lebih lanjut, tapi setidaknya sekarang sudah lebih jelas sebenarnya kepentingan penjual itu apa aja sih? Kepentingan pegiat pariwisata itu apa aja sih? Kepentingan para penjaga parkir itu apa aja sih? Nah, dari situ eh, masing-masing kelompok juga lebih mudah untuk memberikan solusi, memberikan alternatif, karena kemudian dari keinginan-keinginan yang sangat spesifik, sangat beragam itu sudah berhasil disarikan menjadi kepentingan yang lebih sederhana, kepentingan yang lebih mendasar, yang saling menguntungkan semua kelompok yang ada. Jadi, hal yang paling penting dari sebuah organisasi bukan pada jabatan-jabatan yang ada, tapi bagaimana sebuah organisasi bisa menyederhanakan begitu beragamnya kebutuhan dan kepentingan dari beragam kelompok yang ada dalam organisasi itu, sehingga kemudian kebijakan dan terobosan baru yang pada akhirnya dibuat memang bisa mewakili semuanya dan tidak mementingkan satu di antara yang lain. Nah, segitu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Memang masih sangat sederhana karena kelas kali ini memang hanya membahas bagian dasar-dasar dari organisasi. Uh, Kedepannya saya ingin mengeluarkan 3 video lagi yang lebih spesifik, yaitu video kedua ada tentang cara-cara negosiasi, taktik-taktik negosiasi. Pertemuan ketiga nanti akan membahas lebih lanjut tentang resolusi konflik, bagaimana kita bisa mengatur konflik agar tidak berkelanjutan, bisa menjadi penengah di sebuah debat yang berkelanjutan, dan juga terakhir nanti akan ada kelas rangkuman di mana kita saling menyatukan berbagai pelajaran yang sudah diutarakan pada kelas-kelas sebelumnya. Nah, sebelum itu saya juga pengen tahu nih, menurut Mas Bapak Ibu sekalian yang bekerja sebagai pegiat pariwisata atau Pokdarwis, sebenarnya siapa-siapa saja sih kelompok-kelompok yang ada dan berkontribusi pada pengelolaan pariwisata di kebun sendiri. Bisa ngikutin contoh tadi, ada penjual, ada pegiat pariwisata, ada tukang jaga parkir, atau mungkin ada kelompok-kelompok lain yang mungkin misalnya ibu-ibu yang ternyata lebih banyak merawat tanaman atau gimana. Supaya nanti kita juga bisa lebih memetakan siapa-siapa saja yang terlibat dan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan mereka apa-apa aja dan keinginan-keinginan mereka apa-apa saja dan kesulitan-kesulitan mereka yang dialami selama ini yang mungkin bisa kita selesaikan bersama-sama. Demikian dari saya. Terima kasih.